Mas Umam, Anda bilang potensi P3 akan berpindah ke kubu yang seberang begitu. Kemudian kita membaca juga pergerakan Pak Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Anda melihat bahwa ini ada upaya untuk menghadang hak angket ini tidak mulus berjalan di DPR oleh Presiden Jokowi, Mas Umam? Ya, kalau misal kita cermati, concern dari pemerintahan Jokowi di 8 bulan terakhir ini adalah salah satunya adalah menciptakan sebuah posisi soft landing yang betul-betul bisa istiqomah secara politik. Karena bagaimanapun juga tentu Jokowi sudah bisa membaca pergerakan, terutama kalau misal kemudian PDIP, partainya Bang Deddy, yang per hari ini tampaknya sedang didekati betul secara intensif untuk diyakinkan mencoba masuk di pemerintahan mendatang. Kalau misal kemudian pendekatan itu tidak berhasil dan berlanjut dengan menyalakan mesin politik oposisinya di parlemen, maka yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk menarik elemen-elemen kekuatan yang per hari ini tidak berada di koalisi 02. Maka partai-partai kelas menengah seperti Nasdem, let's say termasuk kemudian PKB kalau misal dihitung, termasuk juga P3 yang elektabilitasnya berada di margin parliamentary threshold 4%, maka besar kemungkinan mereka akan ditarik karena karakter dari partai-partai menengah itu cenderung untuk tidak siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, termasuk partai kecil. Mereka tidak didesain untuk berani dan kuat berpuasa dari kekuasaan. Maka ini adalah ruang bagi mereka untuk melakukan negosiasi dan juga kompromi. Terlebih Mas Ival, situasi per hari ini Gerindra tidak mendapatkan kutel efek sama sekali dari Pak Prabowo, yang mendapatkan elektabilitas luar biasa, 60%. Tapi kemudian angkanya tidak masuk di Gerindra. Nah, dalam konteks transisi kekuasaan, terutama praktis di 1 tahun pertama kekuasaan, yang harus diciptakan adalah stabilitas politik dan pemerintahan. Untuk bisa menciptakan itu, belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, praktis Presiden baru membutuhkan sekitar 70% kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu, saya pikir Pak Prabowo, termasuk Bang Andre, akan menyatakan ahlan wa sahlan kepada siapapun yang kemudian bisa diajak, meskipun per hari ini berada di kubu yang lain. Mas Tifal. Kalau begitu Bang Deddy sebagai partai yang posisinya paling kuat di DPR 128 kursi, gimana caranya atau komunikasi apa yang diupayakan begitu agar di kubu 01 dan kubu 03 ini sepakat di DPR untuk hak angket itu tadi? Saya kira kan begini, soal bagi-bagi kursi kabinet nanti kan masih setelah Oktober. Saya mengajak teman-teman di 01, 03, mari berpikir tentang bangsa. Kita perlu menuntaskan masalah ini sehingga ketika pemerintahan baru siapapun nanti itu bisa berjalan dengan baik, dengan legitimasi yang kuat. Makanya dari awal saya bilang hak angket ini penting bukan untuk mempersoalkan hasil pemilu, tetapi untuk mempersoalkan seluruh proses kepemiluan kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan publik, meyakinkan semua kontestan pemilu bahwa yang kita laksanakan kemarin itu betul-betul konstitusional, betul-betul tidak ada intervensi kekuasaan, tidak ada manipulasi kekuasaan, tidak ada intimidasi, tidak ada politik kotor, kan itu yang penting. Ini adalah persoalan politik terkait dengan membangun peradaban politik. Berarti komunikasinya dengan PKB, PKS, dan partai-partai lain gimana tuh Bang Deddy? Nah kan itu sangat terpulang pada mereka. Kalau mereka juga mau menjadi bagian kekuatan politik yang mau dilihat rakyat sebagai peduli terhadap bagaimana membangun kelembagaan politik, proses politik yang baik dan benar, ayolah kita interpelasi. Karena apa? Tidak ada yang salah dengan interpelasi. Itu hak konstitusional dan kita pasti jaga itu sebagai proses, katakanlah, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi sampai pemilu kemarin, supaya pemerintahan berikutnya itu punya legitimasi yang kuat gitu loh. Jadi nggak usah ditakutin bahwa ini adalah upaya untuk katakanlah mendelegitimasi atau tidak puas. Gitu. Saya kira itu jauh dari itu. Bagi kami yang penting bagaimana kita punya komitmen yang sama untuk menyatakan yes, this is a fair election. Ya, kalau itu sudah ya silakan. Kalau misalnya P3 nanti ternyata lebih peduli dapat 2 kursi atau Nasdem mau dapat 2 kursi, ya nanti rakyat akan menilai. Kalau gitu saya kasih giliran ke Bang Andre sekarang. Bang Andre, ini kalau dibandingkan selisih dari kursi di DPR saat ini, di kubunya 02 itu 261 kursi, sementara 01 ditambah 03, 314 kursi. Selisih 53 kursi, nggak khawatir nih saingannya sebanyak itu?
Jadi pertama sebelum masuk pertanyaan Tifa ya, saya mau jawab berapa hal dulu. Bang Deddy mempertanyakan angka 38% Pak Prabowo kok bisa melejit menjadi 58%. Sebenarnya kalau Bang Deddy menyimak, karena mungkin sibuk di dapil dalam beberapa bulan ini, Profesor Khairul Umam ini hampir setiap hari warawiri di seluruh televisi termasuk di Kompas TV menjelaskan kenapa suara Pak Prabowo itu naik secara bertahap dari 38 ke 42, 43, 46, 47 sampai tembus di angka 51 dan 52 ya. Akhirnya tembuslah di angka 58. Sebenarnya Prof. Khairul Umam itu sudah menjelaskan, mungkin karena Bang Deddy sibuk di dapil, bertarung di Kalimantan Utara, jarang nonton TV, kita pahami itu. Tapi jadi poinnya gimana tuh? Itu satu. Nah, poinnya Andre mengira saya di hutan ini, nggak ikutin berita ini. Kalau Oke, lanjut Bang Andre. 51 oke lah Andre, tapi 58% Andre. Itu Bang, It's beyond imagination Andre. Bang, ini ada silent majority yang keluar. No. Bentar Bang, gantian. Sampai mau habis pemilu. Bang Deddy, tahan dulu, kasih kesempatan Bang Andre sebentar. Oke, silakan Andre, silakan. Saya kan sama seniornya harus sabar-sabar. Jadi gini Bang Deddy. Orang menang harus sabar memang Andre. Iya. Jadi gini Bang, ini silent majority yang keluar dan muncul melihat perilaku di Minggu Tenang. Bagaimana ada serangan gelap terhadap Pak Prabowo dengan peluncuran film Dirty Vote. Kita terima kasih sama Dirty Vote itu. Karena Dirty Vote lah orang berbondong-bondong akhirnya yang masih ragu memilih Pak Prabowo akhirnya menentukan pilihan untuk memilih Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Deddy ya, saya paham. Kalau mengutip kata Pak Mahfud itu kan yang calon wakil presiden yang Bang Deddy dukung, bahwa memang pihak yang kalah cenderung menuduh KPU itu curang. Itu kata Pak Mahfud, itu pernyataan beliau yang viral beberapa tahun lalu. Pak Mahfud ini cawapresnya Bang Deddy Sitorus. Nah, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi, silahkan saja Bang Deddy dan kawan-kawan punya wacana, kami mau hormati. Tapi sikap kami jelas bahwa kami merasa hak angket itu tidak perlu. Kalau memang butuh klarifikasi, butuh hal yang ditanyakan, memang kita wajar teman-teman menanyakan ke KPU dan Bawaslu. Memang meskipun ini jauh lebih baik dari 2019, tentu masih banyak yang tidak sempurna, yang ada permasalahan. Nah, untuk itu tentu DPR membuka ruang itu. Ada rapat kerja antara Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu. Monggo dipergunakan itu. Tapi kesempatan terakhir saya berikan. Bicara hak angket, tentu itu tidak perlu. Apalagi rakyat sudah menyampaikan pendapatnya melalui pemilu. Rakyat sudah memilih Pak Prabowo. Sekarang saya kasih kesempatan ke Mas Umam. Mas Umam, singkat saja. Ini gimana caranya kalau memang ternyata dengan tantangan yang tantangan sebesar ini, gimana kemudian proyeksi Anda? Ya, kalau menurut alasannya? Mas Umam, silakan. Ya, intinya ini adalah sebuah pertarungan politik. Dan tentu akan diselesaikan juga dengan cara-cara politik. Dan dalam konteks ini seringkali siapa yang menang itu memiliki bargaining position yang jauh lebih kuat untuk kemudian mengamankan, menetralisir, termasuk dengan cara memberikan skema kompensasi dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian ujian betul terhadap kredibilitas moral politik partai-partai yang ada di koalisi yang menghasilkan perubahan, kemudian memberi suara kritis. Betulkah kemudian rasa perubahan itu betul-betul sesuatu yang memang hasil refleksi politik dan demokrasi? Ataukah hanya sekedar gimmick murahan saja yang bisa ditukar dengan kapan saja dengan kursi jabatan di kekuasaan? Jadi kita tunggu, ini adalah ujian real dan rakyat akan menilai dengan baik. Bung Deddy, singkat saja. Singkat saja saya bilang begini, dirty vote itu adalah faktual, dikerjakan oleh para intelektual akademisi. Potongan-potongan yang disampaikan oleh para intelektual di dalam film Dirty Vote itu sudah dibicarakan banyak orang selama berbulan-bulan. Kelebihannya Dirty Vote, dia menggabungkan sehingga menjadi satu informasi yang utuh. Yang saya aneh kalau dikatakan justru itu serangan hitam terhadap Pak Prabowo, justru salah. Gitu ya, karena itu terbuka, disiarkan gitu. Dan kalau itu dianggap sebagai katakanlah titik balik limpahan suara kepada Pak Prabowo, mari kita lihat komen-komen orang. Tapi saya tidak mau komentarin itulah. Itu bukan persoalan kita hari ini. Persoalan hari kita hari ini, bagaimana pemerintahan yang akan datang
itu memang legitimate dan semua pihak bisa belajar dari proses kemarin. Pembuktiannya nanti saat DPR aktif lagi di tanggal 4 Maret 2024. Yes. Para narasumber, terima kasih sudah berdiskusi Terima bersama kasih. kami. Selamat sore semuanya. Bang Deddy, selamat berjuang Bang Deddy. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Informasi berikutnya sesaat lagi. Kericuhan mewarnai operasi pasar beras murah di Bekasi, Jawa Barat. Warga rela berdesakan demi mendapatkan beras murah.